Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tariqatihi ila yaumiddin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Rawahul Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam potongan hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman terhadap diriku, dan aku juga mengharamkan kedzaliman bagi kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud daripada Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kedzaliman bagi dirinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan membalas dari apa yang dilakukan oleh hambanya. Sekecil apapun perbuatan kebaikan dari hambanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim sedikit pun. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu. Begitu pula keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, sekecil apapun, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Qaf ayat yang ke-29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ana bidzallamil lil 'abid. Tidaklah aku mendolimi hambaku. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kedzaliman kepada hambanya. Apa yang dimaksud larangan berbuat zalim kepada hambanya? Para ulama mengatakan ada dua kedzaliman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Yang pertama adalah zalim terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap diri sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah zalim secara keyakinan, yaitu seseorang tidak meletakkan keyakinan pada tempatnya. Karena pengertian zalim itu adalah wad'ul asya' bi ghairi maudhiha. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Seorang hamba ketika meletakkan keyakinan bukan pada tempatnya, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya, yaitu dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia dituntut oleh Allah untuk adil di dalam keyakinannya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kedzaliman terhadap keyakinan ini sungguh sangat berdampak sekali kepada akidah seorang muslim. Karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak mahdharat. Di antara yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya menyekutukan Allah itu termasuk kedzaliman yang besar. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-13 Allah mengatakan, Inna syirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang sangat besar. Begitu pula bahaya daripada menyekutukan Allah, bahwasanya orang yang menyekutukan Allah itu dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, Innallah la yaghfiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya dan akan mengampuni dosa selain itu siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang yang menyekutukan Allah, dia akan dihapus seluruh amal-amalnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-88. Allah berfirman, "Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka syirik kepada Allah, sungguh Allah akan menghapus amal-amal yang mereka lakukan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha adil di dalam kita meletakkan keyakinan kita. Kemudian yang kedua adalah dolim terhadap diri sendiri, yaitu dolim terhadap perbuatan, yaitu kita menggunakan perbuatan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya kesehatan kita, amalan kita harus tujukan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat, maka sungguh kita telah mendolimi diri kita sendiri. Kemudian yang kedua adalah berbuat dolim terhadap orang lain, yaitu menumpahkan darah sesama muslim, menghancurkan kehormatannya, dan mengambil hak harta daripada kaum muslimin tanpa alasan yang dibenarkan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun. Sesungguhnya darah kalian sama muslim, kemudian harta kalian sama muslim, dan kehormatan sama muslim itu adalah haram untuk ditumpahkan, untuk diambil haknya, dan untuk dihancurkan kehormatannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat dolim, perbuatan dolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.